Selamat pagi, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Mesal Veronica, ada Mohidin, dan saya sendiri, Rifki Rojani, akan mencoba untuk mempresentasikan pembahasan penerapan SPBE pada Kementerian Kesehatan di Indonesia. Sebelumnya akan dijelaskan kembali apa yang dimaksud dengan SPBE. SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Adapun tujuan dari SPBE antara lain adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan, kemudian meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital, mendukung transparansi dan akuntabilitas birokrasi, mengurangi tumpang tindih aplikasi dan sistem antar instansi, serta mewujudkan interoperabilitas dan integrasi data lintas instansi. Ada 4 domain utama yang menjadi acuan dari SPBE, yaitu yang pertama adalah kebijakan, yaitu regulasi, arahan strategis, dan juga keselarasan kebijakan digital dengan tujuan nasional. Kemudian yang kedua adalah tata kelola, yaitu struktur organisasi, peran, koordinasi, dan peta rencana dari SPBE. Yang ketiga adalah manajemen, yang meliputi manajemen risiko, SDM, keamanan informasi, arsitektur SPBE, serta audit. Kemudian yang terakhir adalah layanan, yaitu layanan digital publik dan pemerintahan yang user-centric dan interoperable. Nah, apabila kita lihat berdasarkan dari blueprint strategi transformasi digital kesehatan di Kementerian Kesehatan sebetulnya telah selaras dengan kerangka kerja SPBE nasional. Nah, berikut ini adalah analisis kelompok kami secara detail terhadap penerapan SPBE Kemenkes berdasarkan keempat domain tersebut. Nah, modul kebijakan SPBE menekankan pentingnya keselarasan kebijakan digital dengan tujuan nasional, serta adanya peraturan dan regulasi pendukung. Untuk kebijakan, Kemenkes melalui Permenkes nomor 21 tahun 2020 telah menetapkan rencana strategis kesehatan 2020 dan sampai 2024 yang mewajibkan integrasi sistem informasi, penelitian, dan juga pengembangan kesehatan. Nah, ini adalah merupakan landasan hukum dan arah strategis dalam mendukung SPBE di sektor kesehatan. Berikut adalah analisis lebih lanjut terkait dengan kebijakan SPBE nasional. Nah, SPBE nasional diatur dalam Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dengan arahan untuk penguatan integrasi, efisiensi, dan juga layanan berbasiskan digital. Nah, Kemenkes sendiri melalui Permenkes nomor 21 tahun 2020 serta cetak biru strategi transformasi digital di tahun 2024 telah memformulasikan arah kebijakan digital yang selaras dengan semangat SPBE, yaitu dengan yang pertama adalah fokus pada integrasi data dan sistem, kemudian penetapan arah pembangunan berbasiskan platform, yaitu platform Indonesia Health Services atau IHS, dan bertujuan untuk mewujudkan layanan kesehatan digital yang merata dan berbasiskan pada data. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa blueprint Kemenkes telah selaras dengan Perpres SPBE nomor 95 tahun 2018. Bahkan dapat dikatakan bahwa Kemenkes menjadi salah satu pelopor kementerian yang menerjemahkan SPBE dalam strategi transformasi sektoral secara detail dan visioner. Nah, untuk penjelasan domain berikutnya dari SPBE akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat malam Pak Gunawan, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan sebelumnya, Pak Rifki. Jadi terkait dengan tata kelola di di blueprint Kemenkes yang sudah ada,
terkait dengan domain tata kelola SPBE-nya, terlihat sudah dibentuk tim-tim yang akan menangani proyek transformasi digital tersebut. Dilihat dari struktur DTO yang sudah ada, yaitu ada Chief DTO, CTO, COO, CPO, CDO, dan beberapa pimpinan dari layanan. Juga sudah dibentuk tanggung jawab dari tim DTO tersebut, yaitu untuk perencanaan digital, roadmap project, implementasi layanan digital, monitoring dan evaluasi teknologi, dan juga mengatur terkait arsitektur dan keamanan data. Penilaian terhadap kematangan tata kelola tim ini, tata kelola dari SPB yang sudah dibuat oleh Kemenkes, mengacu pada indikator tata kelola SPBE modul kedua, Kemenkes sudah memenuhi level keempat, yaitu artinya sudah terintegrasi dan terstruktur. Artinya, Kemenkes telah menyusun arsitektur SPBE secara lengkap, memiliki peta rencana dan roadmap 5 tahun ke depan, dan memiliki struktur tim yang jelas dengan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, penanggung jawab SPBE sendiri, selain DTO, ada Pusdatin, Pusat Data juga, Pusat Data Kemenkes, dan terkait dengan data, DTO juga memiliki kewenangan untuk mengelola arsitektur proses bisnis, aplikasi keamanan, hingga manajemen data, sesuai dengan indikator poin 11 sampai 20 di modul tata kelola SPBE. Kesimpulannya, Kemenkes telah memenuhi standar tata kelola SPBE yang matang dan pendekatan agile dan kolaboratif yang berbasis platform. Berikutnya, domain manajemen SPBE, di mana domain ini lebih fokus terhadap pengelolaan proyeknya. Jadi, dari blueprint yang sudah dibuat Kemenkes, terlihat bahwa sudah ada perencanaan untuk mengatur integrasi data, interoperability, dan juga terkait keamanan datanya. Jadi dalam blueprint, Kemenkes mengidentifikasi berbagai risiko digital termasuk fragmentasi data, tidak interoperabelnya sistem, ketergantungan pada input manual di PASUM atau Pusat Pelayanan Kesehatan Daerah. Sudah ada pendekatan pengendalian risiko melalui microservice berbasis API, standar HL7, penerapan IAM, enkripsi, dan manajemen keamanan infrastruktur. Pengelolaan arsitektur SPBE-nya sendiri menggunakan pendekatan EA dengan 6 domain SPBE, yaitu domain bisnis, aplikasi, data, infrastruktur, layanan, dan keamanan. Pengelolaan data berbasis arsitektur data modern juga telah dilakukan, yaitu dengan membentuk data lake yang akan disebut dengan satu data kesehatan, metadata terstandarisasi, dan keterpaduan dengan satu data Indonesia secara nasional. Terkait dengan pengelolaan manajemen ini, em, maka sumber daya manusia yang digunakan juga harus ditingkatkan melalui keahlian teknis. Summary-nya, pengelolaan proyek transformasi digital di Kemenkes ini telah disusun dengan baik karena ada pembagian kerja yang jelas antara proyek yang akan dijalankan dengan
data-data yang lain. Implementasi juga bersifat agile dengan roadmap yang disusun untuk setiap master layanan, mulai dari layanan kesehatan primer, sekunder, sampai turunannya. Kesimpulan, Kemenkes mengelola manajemen SPBE dengan pendekatan modern dan sudah sesuai kaidah SPBE nasional dan bisa dinilai masuk ke level terpadu dan terukur kira-kira di angka 3 dan 4. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya terkait dengan domain layanan SPBE. Jadi domain layanan ini membahas mengenai pembentukan mulai dari perancangan, pengembangan sampai deployment dan penggunaan sistem atau aplikasi yang dirancang dalam blueprint Kemenkes. Jadi aplikasi yang atau layanan yang akan dikembangkan itu salah satunya seperti telemedicine untuk mendukung eh, layanan kesehatan yang di mana pasien memiliki keterbatasan akses fisik. Eh, Kemenkes juga telah merancang arsitektur layanan yang kolaboratif untuk pengumpulan data vaksinasi, pelacakan kasus, serta interoperabilitas data kesehatan antar fasilitas layanan kesehatan. Analisa terhadap kesiapan dan integrasi layanan digital melalui blueprint Kemenkes. Pertama, fokusnya terkait layanan yang berbasis platform Indonesia Health Service, singkatan IHS. Semua aplikasi kesehatan telah dirancang interoperabilitasnya melalui platform, di mana akan ada fitur telemedicine, IRM nasional, e-resep, e-lab, dan integrasi dengan sistem BPJS. Juga tersedia dashboard kesehatan nasional berbasis analitik dan AI. Kedua, apakah layanan bersifat user-centric dan interoperable? Ya, semua layanan dirancang dengan konsep modular dan terintegrasi. E-platform menggunakan pendekatan citizen-centric dan sudah mengadopsi arsitektur kolaboratif yang optimal sampai ke level 4 dan 5. Contoh layanan digital Kemenkes yang sudah ada saat ini adalah Peduli Lindungi atau sekarang namanya adalah Satu Sehat. Kemudian akan ada IRM integrasi, artinya rekam medis pasien tidak lagi manual, tapi secara digital terekam di sistem. Kemudian platform Satu Sehat untuk interkoneksi data lintas sistem rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium. Kesimpulannya, layanan digital Kemenkes telah memenuhi syarat kolaboratif dan bahkan mulai optimal sesuai dengan level 4 dan 5 dalam indikator layanan SPBE. Namun masih ada kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana sumber daya manusia dalam bidang TI khususnya di daerah itu terbatas. Infrastruktur TI juga belum merata, di mana banyak puskesmas yang belum online. Segmentasi atau data yang terbagi-bagi atau aplikasi yang masih dikembangkan secara lokal oleh Pemda. Minimnya kapasitas fiskal dan pendampingan arsitektural terhadap sistem TI. Dan kurangnya pemahaman SPBE sebagai sistem terintegrasi, bukan hanya digitalisasi. Strategi untuk akselerasi implementasi SPBE di daerah untuk mengatasi kesenjangan ini adalah pertama, di area sumber daya manusia,
akan dilakukan pelatihan berjenjang terhadap SPBE dengan pembentukan tim DTO mini atau turunan dari DTO pusat. Anggaran di mana dengan skema data terintegrasi yang terarah, kolaborasi pendanaan dari pusat ke daerah. Kelembagaan yaitu menetapkan tim SPBE di daerah dengan kontrol atau sinergi dengan pusat data pusat di Kemenkes dan DTU di Kemenkes. Teknologi di mana akan mewajibkan tim di daerah untuk menggunakan platform nasional yaitu Satu Sehat dan Satu Data Indonesia. Melakukan monitoring menggunakan dashboard Kemenkes, yang di mana evaluasi SPB Pemdanya sudah terintegrasi. Sehingga kesimpulannya adalah Kemenkes adalah salah satu instansi yang paling siap dan sudah terstruktur dalam menerapkan SPBE, baik dari kebijakan, tata kelola, manajemen maupun layanan. Tantangan utamanya adalah integrasi dengan Pemda. Penerapan SPBE di Kemenkes juga menunjukkan alignment yang kuat dengan SPBE nasional, terutama dalam hal kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan yang skalanya sudah di level 4 ke atas. Namun tantangan terbesar adalah mendorong adopsi yang sama di tingkat Pemda dengan gap yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu di SDM dan pengelolaan. Kemenkes diharapkan menjadi role model nasional dalam mengakselerasi SPBE lintas instansi. Demikian kira-kira presentasi kami. Terima kasih.